Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang wewenang, kekuasaan, dan pemberdayaan dalam tugas akhir manajemen komunikasi dan organisasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhda dan teman-teman saya yaitu Nabila Safa Alian dan Nitalia Gianti. Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan atau juga bisa untuk menentukan keputusan dari masalah-masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Biasanya, wewenang itu dimiliki oleh seseorang yang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak, seperti bos gitu. Dia memiliki wewenang untuk semua karyawannya. Bentuk-bentuk wewenang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada wewenang karismatis. Biasanya wewenang ini memiliki kemampuan luar biasa yang dimiliki seseorang. Misalnya dia memiliki kemampuan gaib atau kemampuan langka yang dimiliki oleh dirinya. Yang kedua ada wewenang tradisional. Nah, yang memiliki wewenang tradisional ini adalah masyarakat yang sudah menetap lama di lingkungan tersebut. Yang ketiga ada wewenang legal ataupun rasional. Nah, wewenang ini disebut juga sebagai perundang-undangan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat umum. Ada juga bentuk wewenang lainnya seperti wewenang resmi dan wewenang tidak resmi. Kalau wewenang resmi itu dalam kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan seperti tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Ada juga wewenang tidak resmi, yaitu seperti dalam kelompok kecil dan itu bersifat spontan, situasional, dan didasarkan dalam faktor saling mengenal. Lanjut di kewenangan formal. Apa sih kewenangan formal itu? Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Pandangan wewenang formal ada apa aja sih? Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik itu menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Terus yang kedua, pandangan penerimaan menerangkan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Lalu ada 3 kewenangan, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Apa sih pengertian kekuasaan? Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang kita inginkan. Ada apa aja sih sumber kekuasaan? 1. Reward power. Kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya. Terus yang kedua ada coercive power. Coercive power itu kekuasaan paksaan. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan terhadap penerimanya. Yang ketiga, legitimate power, yakni kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Terus yang keempat ada control of information power, memiliki akses atau jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Yang kelima ada referent power, kekuasaan panutan. Jenis kekuasaan ini sangat dipengaruhi dari seberapa besar karisma seseorang. Yang keenam ada expert power, individu yang mendapatkan kekuasaan ahli bila memiliki kemampuan atau keterampilan yang baik dalam bidang tertentu. Kita akan membahas mengenai pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah wewenang untuk membuat suatu keputusan dalam kegiatan operasional individual tanpa harus memperoleh persetujuan dari siapapun. Manfaat penerapan pemberdayaan. Pemberdayaan memicu dan menciptakan motivasi yang kuat dari bawahan, karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi, seperti aktualisasi diri, penghargaan diri, kebutuhan, dan juga pertumbuhan. Lalu pemberdayaan secara aktual, meningkatkan jumlah total dari kekuasaan yang ada di organisasi, sehingga organisasi itu menjadi kuat. Berikutnya ada pemimpin dapat memperoleh manfaat dari tambahan kemampuan partisipasi bawahan yang bisa diperoleh organisasi. Keuntungan pemberdayaan. Yang pertama ada respon yang cepat.
Lalu yang kedua, efisiensi waktu dan juga pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Lalu yang keempat, ada kokohnya hubungan antara karyawan dan juga pelanggan. Lalu yang kelima, munculnya ide-ide kreatif. Kerugian pemberdayaan. Pertama, ada investasi yang besar untuk seleksi karyawan. Lalu yang kedua, ada investasi yang besar untuk pelatihan karyawan. Lalu yang ketiga, ada kompensasi karyawan yang tinggi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum.